Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar ilmu sejarah atau hal-hal mendasar tentang ilmu sejarah. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian sejarahnya dulu ya. Pengertian sejarah secara etimologi atau bahasanya yang pertama yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun ya, yang berarti pohon. Dalam pengertian ini, pohon yang merupakan suatu simbol kehidupan. Di pohon itu terdapat akar, batang, ranting, daun, dan buah ya, yang menunjukkan aspek-aspek kehidupan. Nah, yang kedua di sini ada bahasa Belanda, yaitu geschiedenis, dari kata geschieden, artinya telah terjadi. Nah, selanjutnya ada dari bahasa Inggris, history, artinya masa lampau umat manusia. Kemudian ada dari bahasa Jerman, yaitu Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Dan yang terakhir ada dari bahasa Yunani, yaitu historia, artinya ilmu atau orang pandai. Secara istilah dapat dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji tentang peristiwa masa lalu ya, atau cerita masa lalu, atau ilmu yang pelajari tentang masa lalu ya, seperti itu. Dan sejarah sendiri itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, sejarah itu bersifat abadi karena peristiwa sejarah yang telah terjadi itu tidak akan berubah-ubah dan akan selalu dikenang ya. Yang kedua, peristiwa sejarah itu unik karena peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali saja dan tidak bisa diulang lagi ya. Kemudian yang ketiga, sejarah itu penting atau berpengaruh besar bagi kehidupan seorang atau kehidupan orang banyak ya. Selanjutnya ada ruang lingkup sejarah. Nah, yang pertama unsur-unsur sejarah ya. Unsur-unsur sejarah yang paling penting adalah manusia. Kenapa manusia? Karena setiap kejadian atau peristiwa itu sangat berhubungan dengan yang namanya manusia, karena manusia itu sebagai pelaku sejarah itu sendiri ya. Yang kedua ada ruang, merupakan tempat terjadinya peristiwa yang menjadi bukti sejarah yang nyata ya, space ya, atau tempat kejadian itu ya. Kemudian yang ketiga waktu. Waktu ini merupakan unsur sejarah yang berkaitan dengan waktu, kapan kejadiannya ya. Selanjutnya ada konsep sejarah. Yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa, ini peristiwa yang benar-benar terjadi ya, suatu kenyataan yang benar-benar terjadi, kenyataan yang objektif ya, kayak gitu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Kisah dari peristiwa masa lampau dan dipakai sebagai data sejarah. Nah, ketika dikisahkan pasti akan bersifat subjektif ya kalau sejarah sebagai kisah ini. Kemudian yang selanjutnya sejarah sebagai ilmu. Syaratnya yaitu harus empiris, harus memiliki objek, memiliki teori, dan harus memiliki metodologi ya. Jadi metodologi itu adalah metode-metode ataupun cara untuk melakukan penelitian sejarah ya. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Biasanya dijadiin film, novel ya. Syaratnya berdasarkan intuisi, harus imajinatif, menggunakan gaya bahasa dan emosi ya. Sejarah sebagai seni ini biasanya akan lebih menarik daripada sejarah sebagai ilmu. Tapi biasanya sejarah sebagai seni itu lebih subjektif karena mengedepankan keindahan dibandingkan dengan sejarah sebagai ilmu yang mengutamakan fakta ya. Oke, itu beberapa prinsip dasar sejarah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cek video lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.